Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun fadaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farun wadaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun wa adaya idu idatan wa mau'idan fahuwa wahidun wadaka mau'udun idlata mau'idun mau'idun mi'adun yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wadaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun saro yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wadaka masirun sir la tasir masirun masirun mislarun saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wadaka masriyun isri la tasri masron masron misron waqayati wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wadaka mauqiyun ki la taqi mauqan mauqan miqan sawayaswi sayyan wa maswan fahuwa sawin wadaka maswiyun iswi la taswi maswan maswan miswan adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wadaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun wa adaya idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wadaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun fa'aya fi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wadaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, baca Fatihah udah dirapel tadi ya. Kita lanjut. Siapa yang ngambil duit anak lagi? Oh Don, yaudah sekalian Don.
Lihat jadi minta emang. Nih masih ada aja duit kekurangan. Ada aja daya. Lah iya Boko kan lu katanya ada uang bayaran itu lu. Lu 200 ulangan. Recen kok ngomong apa duit dulunya kok betul ya, itu 200. Oke. Lu duang sayur majuan dikit. Nih, 200 ini. Kemarin kan lu udah cepet, udah kan? Sama Umi cepet. Ya, tuh berapa udah? Banyak dah. Ini orang hilang minta apa lagi? Gocap. Apaan? Orang 100. Udah 100 dulu nih. Tahu duit apa tahu? Lu apa tuh, Don? Duit sayur. Nih. Sama 200 ya kan? Boko uang anu ya, ntar cicipin 150. Nih, sekaretin, soalnya ada recehannya. Ya udah sementara ini dulu kan. Udah yang lain mantar dulu dah. Kan tadi habis bayar material banyak juga kan? 8 juta. Oke, cicipin bang itu. Besok baru bayarin, takut hilang. Oke. Sementara itu dulu ya dah. Kita lanjut ngaji sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 65. Wasani itu ya. Wasani dan bermula yang kedua. Atof kepada al-awwal halaman 62 bawah itu. Yang 4 dari bawah itu wawa kismani la salisalahuma ma yudmaru dan seterusnya. Fal awalu khamsatun kan itu yang 3 dari bawah tuh halaman 62. Nah sekarang kemarin yang pertama kan kelompok yang fi'il mudhari dibaca nasab, yang menasobkan an tapi annya dibuang tapi hukumnya jawas, wenang, boleh. Nah sekarang yang kelompok yang kedua fi'il mudhari dibaca nasab yang menasobkan oleh an tapi annya wajib dibuang. Nah, kan beda. Kalau kemarin kan jawas, boleh. Nah sekarang wajib. Nah itu maksudnya. Wasani dan bermula yang kedua dari an fi'il mudhari yang dinasobkan oleh an. Wahua dan bermula sani ma itu kismun tuzmaru yang disimpan apa an ba'dahu setelah mudhari wujuban dengan wajib. Nah itu saya tegaskan lagi, yang seperti itu kalian kan kadang-kadang nggak hafal. Wujuban itu bukan masdar, tapi apa? Naat sebenarnya, tapi naatnya dibaca nasab sebagai masdar ala sabilin niyabah. Asalnya adalah izmaron wujuban, sama dengan mustatiron. Kan ada mustatiron, jawazan, ada wujuban. Ngerti maksudnya? Nah itu perlu untuk diingat-ingat supaya kalian betul-betul memahami gitu loh. Wasani, ya itu namanya wahwa matuzmaru'an ba'dahu wujuban, itu namanya disebut jumlah mu'taridoh, jumlah yang menghalang-halangi antara mubtada dan khobar. Nah mubtadanya kan wasani, khobarnya itu sitatun, nyambung. Tapi antara wasani dan sitatun ada jumlah berupa wahwa matuzmaru'an ba'dahu wujuban. Nah itu namanya apa tadi? Jumlah mu'taridoh. Oh gitu loh. Enggak usah, jangan keder, diselesaikan. Loh gitu loh, tuntas. Minal hurufi 6 tadi, sitatun itu ada 6. Minal hurufi nyatanya dari huruf-huruf. Nah 6 ini semuanya huruf, begitu loh. Sebagaimana yang 5 sebelumnya kan huruf juga.
Ahaduha, bermula salah satunya sitah. Kai itu kai. Al-jarratu, tasdid roknya. Al-jarratu, yang mengejirkan. At-ta'liliyatu, yang bangsa taklil, mempunyai makna alasan, ilat. Kama, sebagaimana keterangan takodama yang telah lalu, apa ma koriban, dalam waktu sebentar. Pembahasan yang kemarin tepatnya itu ada pada halaman berapa kemarin Kai? Ya halaman 62 dan 63 itu. 63 itu kan yang Kai kan? Gitu loh. Nah, yang mengejarkan Kai huruf jer itu kan kemarin, kalau Kai didengerin. Kalau Kai kan terbagi macam-macam kemarin. Ada Kai yang mengejarkan dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau yang di sekarang ini Kai yang menasobkan fi'il mudhari adalah Kai huruf jer. Oke. Nah, kalau ada fi'il mudhari jatuh setelah Kai, sementara Kai diperlakukan sebagai huruf jer, maka fi'il mudhari dibaca nasab oleh an yang wajib dibuang. Nyambung nih. Ini tolong diperhatikan loh, ini jelimet loh. Wahia, dan bermula Kai al-jarrah, alati itu Kai, lam tadkhul, yang tidak masuk apa alamul lam alaiha, atas Kai, lafdhon, apanya lafadznya, wala takdiron, dan tidaklah takdirnya, kira-kiranya. Lam taklil adalah lam Kai huruf jer adalah Kai yang tidak kemasukan lam taklil. Kalau kemasukan lam taklil kan namanya lamu Kai. Oke? Oh gitu loh maksudnya. Nah, wujituka Kai itu kerimani. Nah, itu Kai enggak kemasukan lam. Itu namanya Kai huruf jer. Ingat? Oh. Jitu, datang siapa saya pada kamu. Kai itu kerima. Supaya bahwa memulai, adik disimak kitabnya. Kai itu kerima supaya bahwa memuliakan siapa kamu nih padaku. Idza lam tuqaddar, apabila tidak dikira-kirakan apa lam. Oh, idza lam tuqaddar, apabila tidak dikira-kirakan apa, langsung apa annal asla, apa sesungguhnya asalnya. Kai itu kerimani, likai itu kerimani, itu lafat likai itu kerimani loh. Jadi jituka Kai itu kerimani, ya memang Kai itu kerimani, enggak dikira-kirakan likai. Ngerti maksudnya? Jadi enggak ada lam yang dikira-kirakan. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, khina idzin, ketika ini kamu mengatakan jituka Kai itu kerimani, fi i'rabiha, dalam mengi'rab contoh jituka Kai itu kerimani, kamu berkata Kai harfu ta'lilin wa jarrin. Kai bermula Kai itu harfu ta'lilin, huruf ta'lil, wa jarrin, dan huruf jar. Au ta'akharat, itu makna apa? Apabila lam ta'lil enggak dikira-kirakan. Nah, yang kedua, au ta'akharat, atau jatuh akhir apa lam, udah ada failnya alamu itu, anha dari Kai, apa alamu lam, yaitu lam ta'lil. Ini ada dua catatan. Kakau di syair, seperti ucapan penyair. Penyairnya Ubaidillah bin Qais Ar-Raqiyat. Tulis, mumpung saya ingat. Ubaidillah, ditulisannya begini. Udah gak usah senter.
Ubaidillah bin Qais Ar-Raqiyat. Tuh. Nah, pencairnya kailita kezini Raqiyat tama waat. Kailita ketadiyani, ya lita ketadiyani lah kan amal kayaknya. Kailita ketadiyani Raqiyatama wa'atani ghaira mukhtalisi. Kailita ketadiya supaya memenuhi siapa kamu nih pada kailita ketadiya supaya memenuhi nih padaku siapa Raqiyatu Raqiyah ma pada sesuatu. Wa'ati berarti wa'ati kailitak tadi supaya bahwa memenuhi ini padaku siapa Raqiyatu Raqiyah ma pada sesuatu wa'ati yang berjanji siapa kamu nih padaku. Siapa yang batuk? Minum, bawa air gak? Iya. Gak apa-apa batuk mah jangan ditahan-tahan ya gak? Ntar yuk batuk, minta obat kagak gua. Kan udah tadi kita anggap basah beli es. Iya kan? Kelvin gak dikasih duit lah sama Erwin. Ngapain bagi duit? Kasih duit beli es. Giliran sakit minta berobat lah. Obatnya ntar semen aja diaduk. Ya lah. Wah sehat kali. Lu ntar beneran lagi Win. Saya mau coba. Kata Pak Ustadz semen diaduk pakai obat itu lagi. Wah sakit perut gak boleh. Ngerti? Ada wa'ati yang menjanjikan siapa kamu nih padaku ghaira mukhtalisi dengan tidak menipu. Fanasbu maka bermula membaca nasab fi'il mudhari' litaktadiyani itu loh. Ba'daha setelah kai bi'an dengan an, wujuban dengan wajib, mudmarotan hal disimpan wujuban dengan wajib, li'anaha karena sesungguhnya kai khina izin ketika ini apa? Apa di? Bukan khina izin ketika ta'akharat an halamu. Ketika lamnya belakangan, kayaknya duluan tulis yang benar lah sembarangan lo. Khina idzin ay khina it ta'akharat an halamu. Harfu jarrin itu huruf jar. Tanggung dah. Kama idza atat sebagaimana apabila datang apa lam ba'daan setelah an al masdariyati yang bangsa masdar kakaulihi seperti ucapan penyair kaimata hurra wa tahda'a. Lu lupa lagi ya? Lo ada ingat gak nih? Pin, lu ingat gak Pin? Kaimata hurra wa tahda'a. Kalian buka halaman berapa kemarin? Tuh halaman 61. Faqalat akalan nasu asbah tumani asbah tamani khan lisanuka kaimata hurra wa tahda'a. Ingat? Nah, lu kan gak hidup kan? Maka ngaji nahwu itu harus piawai betul-betul. Nah itu kan syair yang kemarin halaman 61 udah ada. Loh gitu loh maksudnya. Oh, kan kemarin udah diartiin, udah perhatikan. Nih. Ini saya ulangi, perhatikan, nggak boleh meleng. Kai itu huruf termasuk kelompok yang sekarang, kelompok yang kedua adalah kelompok yang mana fi'il mudhari' dibaca nasab, yang menasobkan adalah an, tapi annya wajib dibuang. Kapan itu?
pertama ini ada 6 huruf. Pertama kai, nanti bawahnya lam juhud. Nah, kapan kai, saya ulangi, kapan kai sesudahnya ada an, sementara annya wajib dibuang, yaitu ketika kai pertama, ketika kai tidak kebarengan dengan lam taklil. Ingat, likai berarti bukan likai tapi kai. Ingat. Yang kedua, ketika kai lamnya kai duluan, lamnya belakangan, seperti syair tadi, kai litak tadiani. Nyambung? Nah, kalau kai yang dalam pembahasan awal itu kan termasuk an, lan, idan, kai, ya kan? Itu kai yang menasobkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Ingat gak? Nah, pertama kai, beyak ini, kai tidak didahului lam taklil. Oh, nah itu contohnya tadi, ji'tuka kai tukrimani. Nah, ini kai disebut kai jarotun. Kai huruf jer bisa juga disebut kai taklil. Ingat. Nah, ini tukrima dibaca nasob, yang menasobkan bukan kai. Lu jangan ngantuk, Ted. Kai-nya kan huruf apa tadi? Kai-nya huruf apa? Kai ini huruf apa tadi? Nih, baca jarotun itu berarti huruf apa? Ya huruf jer. Bengong. Kan nggak nyambung berarti. Kayaknya huruf apa? Huruf jer atau huruf taklil. Nah, fi'il mudhari setelah kai dibaca nasob, yang menasobkan huruf an yang dibuang, tapi buangnya wajib. Ingat, lo ini bukan masalah gampang, lo ini jelimet. Kan ada kai, ada likai. Ingat. Nah, kainya terbagi dua, ada kai yang menasobkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Ini bahasan yang pertama kemarin. Nah, yang sekarang kai menasobkan fi'il mudhari, tapi yang menasobkan bukan dirinya kai, tapi oleh huruf an yang wajib dibuang. Nyambung nih. Ini diputar-putar, maka harus piawai betul. Begitu loh. Oke, lanjut. Nih, kalau dalam hal begini kalian harus kritis. Tuh. Jangan guru juga nggak boleh egois. Ini pembahasan ilmu nahwu. Kalau saya salah, kalian harus kritik saya. Itu rumusnya, bukan suul adab. Wilayah-wilayah ini mah ngaji ilmu alat diharuskan santri terlibat aktif. Nggak paham ya nanya. Ngerti? Kalau yang di depan guru harus begini-begini, itu kaitannya pembahasan atau belajar ilmu thariqah. Paham ini? Kemudian guru nggak boleh disalahkan, dalam arti ini kalau kalian menyalahkan kaitannya kebijakan nggak boleh. Paham itu? Tapi kalau kaitannya pelajaran seperti ini, murid kudu, istilahnya gitu, murid harus mengkritisi. Nyambung nih, memang harus kritis. Kok saya salah, tegur loh, gitu loh. Nggak guru yang dalam arti guru bahasa ya, guru alat ya, termasuk kalian di sekolah dan lain sebagainya, bukan guru ingin dihormati oleh
muridnya, paham maksudnya? Tapi murid mah ada pemahaman sendiri, harus hormat kepada guru, tapi jangan timbul di dalam hatinya guru untuk dihormati sama muridnya, paham maksudnya nih? Nah maka dalam ngaji ilmu alat kalian juga harus kritis. Nah ini kan saya juga kadang-kadang lupa. Loh iya kan? Karena pembahasan kayak aja bulet. Ngerti maksudnya? Maka ngajar dengan moderat dalam arti dikritisi sama muridnya ya kudu siap gurunya juga. Siap gurunya ngaku kalah sama muridnya. Loh istilahnya begitu enggak. Jadi enggak semena-mena. Bisa dipahami nih. Ini pentingnya belajar ilmu alat dalam arti pelajaran ilmu zahir. Nah, berbeda kalau ibaratnya ilmu tasawuf mah kayak bagaimana ibaratnya murid yang berhadapan dengan guru muridnya lain cerita kalau itu, gitu loh. Jadi jangan dirancukan pemahamannya. Oke lanjut. Wasaniha, dan bermula keduanya 6 huruf tadi. Lamul juhudi, ini Apri kemana Apri? Sakit. Tadi katanya sekolah. Di sekolahnya dagang. Wa ilaha illallah. Masa dagang sakit ya? Nah, kan bukan saya yang nyuruh dagang, dia kan? Lah iya kan? Lamul juhudi itu lam juhud, pakai ha, bukan juhud. Ini kadang-kadang saya sering dengar dari fi'il madhi jahada ya jahadu juhudan. Itu saya sering mendengar orang-orang khotib itu liman jahadabi, sebenarnya liman jahadabi wa kafar. Tapi ada yang banyak yang baca liman jahadabi wa kafar. Kalau kaitannya wa kafar ya jahada. Juhud itu maknanya ingkar. Lah kalau kufur kan ingkar. Nyambung nih. Nah, coba lu dengerin kalau khutbah kedua itu liman jahada bihi wa kafar. Nah, itu banyak yang membacanya jahada. Walaupun udengnya segede ban Vespa. Gua mah bodoh amat, lu salah ya salah. Ngerti maksudnya? Nah itu patokan orang yang berpatokan sama ahli nahwu begitu. Apa itu lam juhud? Yang semalam saya kasih tahu waktu terakhir ngaji An-Nasihatul Diniyah, diperhatikan. Wahia, dan bermula lamul juhud, kaidah ini. Al itu lam juhud, itu isinya al. Itu sifat sorehah. Masbuqatu, yang didahului apa al, bikaunin naqisin madzin lafdzan wa maknan. Bikaunin, nah ini bahasanya juga keren. Bikaunin, dengan lafadz yang mustaq dari masdar kaun. Kita disimak kitabnya. Bikaunin, dengan lafadz yang mustaq dari masdar kaun. Itu bisa kana, bisa yakunu, nanti lam yakun kalau didahului lam. Nakisin, yang nakis. Apa maksudnya nakis? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Yang dimaksud kaun adalah fi'il madinya ya kana, fi'il mudhari'nya ya yakunu. Kalau dinafikan oleh lam ya berarti lam yakun. Nyambung nih. Itu langsung pukulan jadi ini. Madzin, yang berupa fi'il madhi, apanya? Lafdzon, lafadznya, wa maknan, dan maknanya. Nah ini ada istilah lafdzon wa maknan, tapi sifat dari kaunin nakisin madzin. Oke? Berarti memang berupa fi'il madhi. Oke? Au maknan, atau fi'il madhi tapi secara makna. Yang dimaksud adalah fi'il mudhari'. Perhatikan jangan keder. Fi'il mudhari' apa au maknan, atau secara makna fakot saja, manfiyin, yang dinafikan. Dah, nih saya kupas. Saya tulis, perhatikan.
biar nggak keder kalian. Ya, ini ada 2 poin. Wah, ini kepala saya kumat lagi nih. Mana tadi? Lamul juhud, kaidah nih. Lamul juhud ya al-masbuqatu, perhatikan. Bikaunin, nah kan ini harus kalian apalin. Bikaunin madzin, kan gitu. Gimana tadi? Bikaunin madzin, terusnya apa? Lafdzon wa maknan. Nah, perhatikan. Lafdzon wa maknan. Nah, satu lagi au maknan fakot. Gitu ya? Fakot pakai apa tadi? Itu sebenarnya fakot pakai begini nih. Salah itu. Iya kan? Halo. Manfiin. Nah, diperhatikan. Ini spidolnya agak habis. Wah, ini keliling-keliling kepala saya nih, tumben nih. Tadi udah, padahal belum ngopi nih. Perhatikan. Lam juhud adalah al-masbuqatu, lam yang didahului. Itu maksudnya. Isinya al di sini. Ini al sifat sorehah. Isinya al ya lam. Oke? Ya iyalah. Tapi lamnya masbuqatu yang didahului bikaunin madzin. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Bikaunin dengan lafadz yang keluar dari masdar kaun. Madzin yang menunjukkan zaman madhi. Lafdzon wa maknan, lafadznya dan maknanya, yaitu kalau disimpulkan di Quran bunyinya makana. Ini kan manfiin. Yang dinafikan. Nah, ini tetap lafdzon wa maknan, manfiin yang dinafikan. Ini juga sama. Au maknan fakot, atau didahului oleh lafadz yang keluar dari masdar kaun yang menunjukkan zaman makna, yang menunjukkan zaman lampau, tapi maknanya doang. Nyambung nih. Ini sulit. Itulah yang disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang didahului oleh lam. Nanti bunyinya lam yakun kalau contohnya nanti. Kalian masih ingat dari jurumiyah. Ini lam yakun, berarti kan perempuan kok dengerin jangan uleng. Yakun ini kan berupa fi'il mudhari'. Oke? Tapi dinafikan oleh lam. Fi'il mudhari' yang dinafikan oleh lam itu berubah secara makna. Kan mudhari' menunjukkan zaman sekarang. Tapi kalau dinafikan oleh lam itu berubah menjadi masa lampau. Maka istilahnya au maknan fakot, atau lafadz yang keluar dari masdar kaun yaitu yakun menunjukkan masa lampau tapi maknanya aja. Yaitu kalau dalam ayat contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ini dari kitab Mukhtasar Jiddan Syekh Muhammad Sato, sarahnya Jurmiyah, matan Sarah Al-Makudi, termasuk Sarah Ibnu Aqil, ya termasuk sekarang ini Kawakibud Durriyah, termasuk Al-Fawaqihul Janniyah. Itu contohnya nyaris maka nawahu gimana? Ada di situ, saya lupa itu. Wa maka nawahu
Kan lam yakunillah, kalau lam yakun lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, kalau lam yakun itu di bawahnya ada itu. Nah, itu contohnya itu loh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Itu contohnya. Itu dari dulu contohnya itu aja. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, ini loh yang menjadi contoh. Udah ntar dah, kan belum kelar baca kitabnya. Nyambung ya. Saya terkonsentrasi supaya kalian memahami ini. Saya ulangi. Ini loh. Lamul juhud, lam juhud adalah al-masbuqatu. Isi kan tadi sudah saya sebutkan. Alnya di sini adalah al isim mausul. Masbuqatunya kan sifat sorihah. Artinya al-masbuqatu lam yang didahului bikaunin madzin dari lafaz yang keluar dari masdar kaun yang menunjukkan zaman madzi. Oke? Zaman madzinya lafdzon wa maknan. Apanya lafaz dan maknanya disimpulkan menjadi wa maka kana. Oke? Manfi ini loh. Nah, sempurnanya ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, atau didahului oleh masdar kaun menunjukkan zaman madzi, tapi bukan lafdzon wa maknan, tapi cuman maknan fakot. Oke? Yaitu kalau disimpulkan lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nanti contoh berikutnya. Melek cuci muka. Ngantuk. Bukan beta yang ngantuk. Oke, nyambung ya. Ini sulit loh. Tapi sebenarnya gampang kalau kalian paham, gitu loh maksudnya. Oke. Kita lanjut. Al-awalu bermula yang pertama, yaitu kaunin naqisin madzin lafdzon wa maknan. Itu maksudnya bima itu dengan dinafikan dengan ma, itu biar paham. Bima itu dinafikan dengan ma, au in atau in nafi maksudnya. Au ala qauli ba'dihim, atas pendapat sebagian ulama. Wasani dan bermula yang kedua, yaitu kaunin naqisin madzin maknan fakot. Makanya fakotnya kalian itu salah, yang benar pakai tok. Oke kan? Nah gitu loh. Bilam dengan lam, nah itu lam contohnya lam yakun itu. Duna ghairiha, bukan lainnya. Duna ghairiha, bukan lainnya an. Min ad. Duna ghairiha, bukan lainnya lam. Min adawatin nafi, nyatanya dari perabot-perabot nafi. Misalul awali bermula contohnya yang pertama. Yang pertama berarti al-masbuqatu bikaunin naqisin madzin lafdzun wa maknan. Oke? Biar nyambung. Nahwu udah saya tulis papan tulis. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana dan tidaklah ada siapa Allah itu liyu'adziba, supaya bahwa menyiksa siapa Allah hum pada kaum. Nah itu yang menjadi contoh liyu'adzibahum. Oke? Lamnya disebut namanya lam juhud. Oke? Apakah udah memenuhi syarat? Udah. Apa syaratnya? Lafaz liyu'adziba, lamnya udah didahului oleh makana. Kana yang didahului oleh mana nafi. Nyambung? Itu simpelnya, tapi ini dengerin. Tolong diinget-inget sampai mati. Gitu. Apa itu lam juhud? Lam juhud adalah lam, ya lam taklil itu. Tapi didahului oleh makana atau lam yakun. Kalau di bahasa Arab kan versi sini ya al-masbuqatu kan gitu.
bikaunin madzin lafdzon wa maknan au maknan fakot manfiin yang dinafikan. Oke? Itu kesimpulannya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ma itu bermula manafiyatun itu nafi, manafi. Kana bermula kana itu fi'lun madzin fi'il madzi. Nakisun yang nakis. Maksudnya nakis tarfa'u tegesa merofakkan apa kana al isma pada isimnya. Wa tansibu dan menasobkan apa kana al khobaru pada khobarnya. Itu maksudnya nakis, oke? Allahu bermula lafaz Allah itu ismuha, isimnya kana, isimnya makana. Ada kalau makan tambahan. Marfuun yang dibaca rofa, wa alamatu rafihi dan bermula alamat. Kamu baca surat apa? Bukan ini, mak. Baca apa? Ted. Lu baca Ted? Ini bukan nyimak malah baca yang kagak-kagak loh. Ntar gue cabut 200 baru tahu loh. Ya gak? Dikasih duit bukan yang serius. Mana tadi? Ini gara-gara paijah itu. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya lafaz Allah itu dhammu akhirihi, dibaca dhamma huruf akhirnya Allah yaitu ha. Liyu'adziba bermula ayat liyu'adziba. Alamu itu bermula lamnya. Lamul juhudi itu lam juhud. Ingat-ingat tadi lam juhud, lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Yu'adziba bermula lafaz yu'adziba itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi'an dengan an. Mudmarotan hale disimpan wujuban dengan wajib ba'da lamil juhudi setelah lam juhud. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya li yu'adziba fathu akhirihi, gampang itulah ya, itu membaca fathah akhirnya mudhari yaitu ba. Wal ha'u dan bermula haknya yu'adzibahum dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Gampang kan? Gampang kalau diikuti ritmenya mah. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya lafaz yu'adziba mustatirun itu yang tersimpan fihi dalam yu'adziba. Jawazan ay itu tadi saya bilang. Jawazan ay istitaron gitu loh. Dengan jawaz takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il huwa itu lafaz huwa. Nah karena di lafaz ini tadi di mahal nasab lafaz fi'il mudhari' li yu'adzibani wal masdaru dan bermula masdar al munsabaku yang tersusun min an dari an yang dibuang. Wama dan fi'il mudhari' ba'daha yang sesudahnya an majrurun itu yang dibaca jer bilamil juhudi dengan lam juhud. Kan tadi li yu'adziba. Oke? Kan yu'adziba itu kan dibaca nasab tadi fi'il mudhari'nya. Tapi karena kemasukan li lam juhud itu ya bagian daripada huruf jer. Oke? Nah, artinya jumlahnya yu'adziba itu bisa, bukannya bisa, itu ditakwil khofat dijerkan oleh lam juhud. Nyambung? Nah gitu loh rumusnya. Muta'alikun yang berta'aluk berhubungan bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang wujuban dengan wajib ay khadfan wujuban. Huwa yang bermula mahdhuf itu khobaru kana, khobarnya kana. Wan nafyu dan nafi mutasalitun itu dikuasakan alaihi atas khobar. Wa takdiru dan bermula takdirnya
Kan tadi wa makanallahu liyu'adzibahum. Pakai lam juhud, oke? Lah, yu'adzibah kan tadi bisa ditakwil masdar. Nah, bagaimana pentakwilan masdarnya? Wa takdiru dan bermula takdirnya liyu'adzibahum itu lafaz wa makanallahu muridan lita'dzibihim. Lah itu loh, yang menjadi contoh adalah lafaz lita'dzibihim. Oke? Liyu'adzibahum kalau dimasdarkan menjadi lita'dzibihim. Oke? Nah, ini yang sulit. Wa makana dan tidaklah ada siapa Allah muridan itu zat yang berkehendak lita'dzibihim untuk menyiksa kaum. Oke, itu contohnya kana yang dinafikan oleh ma menjadi wa makanallahu liyu'adzibahum. Wa misalus tsani dan bermula contoh yang kedua, berarti yang kedua kan dinafikan oleh in. Kan kana tadi bisa dinafikan oleh apa tadi? Ma, yang kedua oleh in, tapi inna nafi. Nah, ini contohnya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa in kana dan tidaklah ada apa makruhum tipu dayanya kaum litazula itu supaya rusak, gampangnya hancur, minhu dari makrihim apa aljibalu gunung-gunung. Fa'in maka bermula in nafiyatun itu in nafi. Wakana dan bermula kana itu fi'lun madhin fi'il madhi nakisun yang nakis. Maksudnya nakis tarfaul isma wa tansibul khobar. Wa makru dan bermula ayat makru ismuha itu ismu kana. Walamu dan bermula lam litazula lamul juhudi itu lam juhud, lam yang menunjukkan ingkar. Dan tidaklah makarnya mereka orang-orang kafir itu membuat hancurnya gunung-gunung, itu maksudnya. Muta'alliqatun yang berta'alluq berkorelasi bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang wujuban dengan wajib. Watazula dan bermula tazula itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun yang dimahal nasab bi'an oleh an mudmaratan hale disimpan wujuban dengan wajib. Wa takdiru dan bermula takdirnya ayat wa in kana makruhum litazula minhul jibal harokatin ya. Litazula bukan latazulu. Litazula. Nah, itu ayat wa in kana makruhum mujiban li zawalil jibali minhu. Loh. Wa in kana dan tidaklah ada apa makruhum makarnya kaum mujiban itu menetapkan li zawalil jibali terhadap hancurnya gunung-gunung minhu dari makar. Udah titik. Contoh yang pertama makana, kana yang dinafikan oleh mana, nafi udah. Contoh yang kedua wa in kana makruhum litazula minhul jibal udah. Contohnya kana yang dinafikan oleh in, nafi. Oke? Jadi dua-duanya fi'il madhi. Wa misalus salisi. Nah, ini saya tuntaskan. Dan bermula contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga berarti apa? Fi'il, gampangannya fi'il mudhari'. Kan gitu. Fi'il madhi tapi secara makna itu kan sama dengan fi'il mudhari' yang dinafikan oleh lam. Itu ayat contoh lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakun tidaklah ada siapa Allah liyaghfira itu bahwa itu menjadi contoh. Liyaghfira itu fi'il mudhari' dibaca nasab ra yang menasobkan bukan lam juhud tapi an yang wajib dibuang karena jatuh setelah lam juhud. Lah kok lam juhud? Iya, lam udah didahului oleh lam yakun. Liyaghfira itu loh. Lamnya
didahului oleh lam yakun. Nyambung? Paham ya? Oke. Fayakun maka bermula yakun. Nih kalau ada yang ngeyel, ini bukti konkretnya. Fayakun maka bermula fi'il mudhari' yakun dari kalimat lam yakunillahu liyaghfira lahum tadi. Wa in kana, dan sekalipun ada apa yakun mudhari'an itu berupa mudhari' fil lafzi dalam lafadznya. Kan mudhari' kan? Karena yakun dibaca jazm kan lam yakun. Oke? Namun lakinnahu, tetapinya yakun madzin itu berupa makna madzi. Madzin itu berupa madzi. Kalau madzi berarti apa? Zaman lampau, fil makna dalam maknanya. Oke, paham itu? Ini dalil konkret apabila ada yang protes. Masa yakun disebut fi'il madzi bukan fi'il madzi, fi'il mudhari'. Tapi walaupun mudhari' menunjukkan zaman madzi lampau. Bahkan mudhari' menunjukkan hal atau istiqbal. Nah, kalau nggak didahului oleh lam, udah diambil ya. Oke. Walamu, dan bermula lamnya fihi di dalam ayat liyaghfira muta'alliqun itu berkorelasi bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang, wujuban dengan wajib, aidon kali juga. Wa huwa, dan bermula mahdhuf wujub khobaru kana itu khobarnya kana. Wa takdiru, dan bermula kira-kiranya ayat lam yakunillahu liyaghfira lahum itu lam yakunillahu muridan li ghufranihim. Lam yakun, tidaklah ada siapa Allah itu muridan, zat yang berkehendak li ghufranihim terhadap mengampuni kaum. Wasum, udah titik. Wasumiyat, dan diberi nama apa lamul juhudi lam juhud limulazamatiha, karena netepinya lam juhud al juhda pada makna nafi, menafikan, mentiadakan. Wahwa, dan bermula al juhdu an nafyu itu menafikan. Min tasmiyah, ini bahasa balaghah disebut majas mursal. Min tasmiyatil am, dari menamakan umum, bil khosi, dengan yang khusus. Loh, lu ngaji nahwu kok gabung balaghah. Li anal juhda, karena sungguhnya al juhdu mana justru ya ingkar lughatan dalam bahasa. Bahasa itu apa? Epistemologis. Oh. Ingkar rumah, lu biar ngerti. Kalau malam Kamis ngaji makan malam Kamis ngaji yang vokal siapa? Epin. Lu kan ikut terus kan? Kemarin lah siapa yang vokal? Namun kan gua juga makan. Lah coba kalau nggak ada gua lah sepi. Ngaji malam Kamis cuma. Lugha ingkaruma itu mengingkari sesuatu, ta'rifuhu. Oh. Yang mengetahui siapa kamu hu pada ma. Jadi maknanya juhud itu sama dengan ingkar. Gitu aja kesimpulannya. Lamut lakul ingkari, tidak keumumannya ingkar. Qala mengatakan hu pada ini pendapat, maknanya juhud itu adalah apa tadi? Ingkaruma ta'rifuhu lamut lakul ingkar. Al-faqihiyu, siapa Imam Al-Faqihi. Wama zakartuhu, wama, dan bermula keterangan zakartu yang telah menyebutkan siapa saya hu pada ma, min anna khobarokana, dari sesungguhnya khobarnya kana mahdhufun itu dibuang. Wa ya ma zakartuhu madhabul basriyina, itu madhabnya, maksudnya madhabnya, pendapatnya ulama-ulama Basrah. Jadi khobarnya kana yang dibuang itu madhabnya ulama-ulama Basrah. Itu biasa. Ilmu nahu beda pendapat itu biasa. Antara Basriyun dengan Kufiyun beda pendapat itu biasa. Paham maksudnya? Maka kita belajar ilmu nahu berarti dihadapkan dengan toleransi tinggi.
Karena kita udah biasa mendengarkan beda pendapat antara kufiyin dan basriyin. Wa indal kufiyina, dan menurut ulama-ulama Kufah, annal lama bermula sungguhnya lam zaidatun, itu lam zaidah tuh. Kalau menurut kufiyin, lamnya malah lam zaidah bukan lam juhud. Nyambung? Lah iya kan? Mau coba mau ngotot bagaimana? Kalau menurut basriyin kan lamnya tadi lam juhud, ta'aluk kepada lafaz yang dibuang. Tapi kalau menurut kufiyin, lamnya adalah lam zaidah. Jadi kalau zaidah fala muta'alliqa laha, maka tidak berta'aluk itu maujud laha bagi lam. Wal fi'lu, dan bermula fi'il mudhari' ba'da yang setelah lam juhud mansubun, itu yang dibaca nasab bi an, oleh an mudmaratan, hali disimpan. Wa ala hadza, dan atas ini pendapatnya kufiyin, fama maka bermula ma ba'da lam yang setelah lam, fama maka bermula fi'il mudhari' ba'da lam yang setelah lam zaidah tadi. Kalau menurut Kufah kan lam zaidah. Nyambung nih. Awas jangan kader. Huwa ya ma ba'daha, ma ba'da lam, khobaru kana, itu khobarnya kana. Lah terus huruf nafinya bagaimana? Wa lam yakun tadi fan nafyu, dan bermula nafinya mutasallitun, itu dikuasakan alai atas mudhari'. Wa huwa, dan bermula mudhari' itu muawwalun, yang ditakwili bimasdarin, dengan masdar muawwalun yang ditakwili bil wasfi, dengan isim sifat. Maknanya terus bagaimana? Ai wa ma kana Allahu mu'adziban lahum, itu versi kufiyin, versi ulama-ulama Kufah. Wa ma kana, dan tidaklah ada siapa Allah itu mu'adziban, zat yang mengazab, lahum kepada kaum. Walam yakun, dan tidaklah ada siapa Allah ghafiran, itu contoh yang sebelumnya. Ono kembar disuruh bangun lah ngantuk, lah melek tidur lagi, ada kembar kembarannya nggak ngaji, ngantuk dia. Ghafiran, itu zat yang mengampuni lahum kepada kaum. Nah contoh yang wa in kana makruhum muzilan lil jibal, dan tidaklah ada apa makruhum, makarnya kaum itu muzilan, yang menghilangkan lil jibali, terhadap gunung. Udah titik intinya. Perhatikan, lam juhud itu lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Oke? No, udah pulang no. Ya udah Pak Ijan. Payah dapil. Oke ya, itu menurut siapa tadi? Basriyun. Kalau menurut Kufiyun, lamnya adalah lam zaidah. Oke, kesimpulannya itu udah. Karena saya mau sowan ke Mbak Imam nih, ya, masang aki-aki dulu, ya. Udah nggak usah ikut. Boko kan ulangan besok, iya kan? Lu mau ikut Win? Lu ulangan, lagian di sana tempatnya sempit, lu pikir lega apa? Lah, lu tanya no sama Aska. Aska ulangan kan? Kok enggak? Udah ulangan aja, udah anggap aja ulangan. Lah iya kan? Nah gitu loh. Udah anggap aja ulangan, terus ya Kak. Jadi udah, saya mau Pak Eri aja. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya udah dengerin dulu. Ini kan yang kecil-kecil nih, SD. Lu juga ulangan di, maksudnya kan minggu depan ulangan, paham ngerti? Ya dari sekarang belajarnya kan ilmu apa namanya, ilmu
Ya ilmu pinter begitu. Jangan besok ulangan baru sekarang belajar. Lo ulangan setiap hari belajar. Ngerti yuk? Pak, saya ikut Pak. Ikut kemana lu? Lah, ntar ada di Solo lewat Empang. Mau saya turun di Empang. Lah ya, lu ikut Bal? Nggak usah Bal, ngapain ntar ilmu lu luntur ya. Ya. Oke ya, walau minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.